Nah, ini dia. 1, 2, tangkap. Kali ini Bibi mengajak kami untuk berburu sogili. Haha. Bukan main, ini benar-benar tugas yang berat. Badannya licin banget. Sogili berkerabat dengan belut yang biasa kalian kenal. Hore! Berhasil! Kami baru dapat 1 nih. Sepertinya masih kurang. Yuk cari lagi. Dari buku yang aku baca, meski hidup di air tawar, Sidat berkembang biak di laut. Keberadaan Sidat menjadi tanda kalau kualitas sungai tempat hidupnya masih bagus. Ini karena Sidat hanya hidup di air yang bersih dan belum tercemar. Itu dia. Awas pelan-pelan. Kepung. Pegang kuat. Hore! Berhasil! Teman, tahu nggak? Kalau kandungan vitamin A pada sogili 45 kali lebih besar dibandingkan dengan sapi loh. Mengkonsumsi ikan sogili juga sangat baik untuk perkembangan otak loh. Kandungan omeganya bahkan lebih tinggi dari ikan salmon. Makanya sogili sangat baik untuk anak-anak seperti kita dalam masa pertumbuhan. Hari ini kami sedang mencoba menu baru. Namanya Blingani Namomo Yali. Yang artinya sogili masak di dalam jantung pisang. Teman di rumah penasaran? Yuk, mari kita lihat cara membuatnya. Sebagai bahan utama, bersihkan daging sogili, lalu belah dan baluri bumbu. Bahan lain yang tidak boleh ketinggalan adalah nanas dan jantung pisang. Ada mangga di dalam sambal. Kebayang deh gimana rasanya. Yap, bibiku memang paling jago kalau urusan membuat sambal atau colo-colo. Bumbu yang sudah dihaluskan ditambah dengan irisan mangga muda, kemudian dimasak. Sreng! Bau harumnya langsung membuat perut lapar. Sabar. Biar semakin nikmat, Bibi menyiapkan bumbu potong untuk isi daging sogili. Mulai dari tomat, serai, dan kemangi yang aromanya harum. Bukan hanya menambah cita rasa masakan, sayur juga sangat baik untuk pencernaan karena kaya akan serat. Makan enak, makan sehat. Mantap! Sesuai dengan namanya, Blingani Namomo Yali. Daging ikan dibelah, kemudian disusun di atas lembaran jantung pisang. Siri. Selanjutnya, masukkan potongan sayur dan bumbu ke atas daging ikan yang sudah dibumbui. Jangan lupa potongan nanas supaya rasanya semakin segar. Berbeda dengan sambal, daging sogili kami masak dengan dikukus. Cara ini membuat gizi yang dikandung sogili tidak cepat hilang. Ini dia, Blingani Namomo Yali. Sogili bungkus ala Sibolang. Selamat makan! Dagingnya enak banget, empuk dan kenyal. Apalagi ditambah dengan potongan sayur dan nanas yang bikin rasanya makin mantap. Lu tahu? Tidak hanya enak, daging sogili juga kaya omega 3, protein, vitamin, dan rendah kolesterol.
Teman, ikut kami ngebualang di Maluku Utara yuk! Buah pala salah satu hasil alam yang terkenal di Maluku. Kami menyebutnya buah sem. Buah sem tumbuh sangat subur di desaku. Luasnya sampai ratusan hektar. Iya, lebih dari separuh luas desa Palo ditanami dengan pala. Teman, pohon pala berbuah setelah 4 tahun ditanam. Setelah itu akan berbuah setiap 3 bulan sekali. Buah pala sudah bisa dipanen jika sudah berwarna kuning. Biasanya diikuti dengan tanda buah yang pecah di pohon. Jika sudah tua, tidak sedikit buah yang jatuh dengan sendirinya. Ini dia kreasi kuliner dari bahan daging buah pala. Kami menyebutnya semanis Fainoniwi atau pala manis bercampur santan kelapa. Oh iya, kami ambil dari tanaman kesumba untuk warna merah. Sejak lama, kesumba dikenal sebagai penghasil zat pewarna untuk tekstil, kecantikan, dan makanan. Warna merah dihasilkan dari selaput bijinya. Karena lebih dari 80% pigmen warnanya berada di bagian biji. Caranya cukup dengan menumbuk dan menambahkan dengan sedikit air. Tada! Ini dia hasilnya. Merah merona bukan? Berikutnya, mari kita siapkan daging buah pala. Daging buah pala memiliki tekstur yang sedikit keras, sehingga lebih mudah untuk dipotong dan dibentuk. Padahal alat yang digunakan hanya pisau saja. Tapi bibi dan nenekku sangat lihai membuat kreasi bunga mawar dari daging buah pala. Wow, pasti bagus deh jadinya. Pewarna makanan kami larutkan bersama dengan air yang sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan daging buah pala. Tujuannya untuk membuat daging buah matang. Daging buah pala bisa diangkat setelah dimasak kurang lebih 30 menit. Setelah itu, aduk bersama dengan gula pasir. Beres deh. Diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai pala manis dapat dinikmati. Ini dia, semanis Fainoniwi. Daging pala manis bercampur dengan santan kelapa yang gurih. Selamat makan. Cara makannya hampir sama dengan rujak buah.
Ambil sedikit daging pala manisnya, lalu tambahkan dengan santan kental yang sudah dimasak. Rasanya itu ada asam-asamnya, ada manisnya, dan ada juga gurihnya. Bercampur jadi satu. Sempurna. Ayo, dorong terus. Coba ke kiri sedikit. Ke kanan sedikit. Ya, luruskan. Duh, agak repot ya membawa perahu ke sini. Tapi kami sudah biasa karena memanen rumput laut ya hanya bisa dilakukan saat air surut seperti ini. Rumput laut memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu, menjadi salah satu andalan sumber pendapatan penduduk di desaku. Selain dikonsumsi sendiri, rumput laut dijual untuk dibuat bahan agar-agar atau kosmetika. Sebenarnya untuk mendapatkan rumput laut tidaklah sulit. Tapi supaya hasilnya banyak, penduduk mulai membudidayakannya. Yang harus diperhatikan dalam budidaya rumput laut ini adalah pemilihan tempat. Yang utama di bibir pantai, bebas dari angin dan ombak yang kencang, dan mempunyai gerakan air arus yang cukup. Banyak juga nih hasil kita hari ini. Mama pasti senang sekali. Aku ada ide. Sekalian saja kita cari anggur laut yuk. Pasti banyak di sekitar sini. Ayo cari teman. Ini dia. Lihat, seperti anggur kan? Anggur laut ini masih dari jenis rumput laut, teman. Uniknya, bisa langsung dimakan loh. Kami menyebutnya lat. Lat hanya tumbuh di daerah dasar laut yang berpasir bersih. Ayo, kita bawa pulang. Sebelum diolah, cuci dulu dengan air tawar. Oh iya, membersihkannya pelan-pelan saja ya. Jangan sampai bulirnya pecah dan menghilangkan sumber nutrisi di dalamnya. Siapkan kelapa parutnya. Sementara itu, kakak menyiapkan bumbu dasar bawang merah putih dan cabai untuk dihaluskan. Sudah tidak sabar lagi nih untuk memakannya. Setelah itu, semua bumbu dicampur jadi satu. Aduk perlahan. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk supaya lebih segar. Masih rentas sasirden. De lature. De malma tita de lature rala makteiden. De, va. Makan bongyo. Nikmat betul. Makan ikan bakar dengan sayur lat yang pedas asam asin segar. Kakak marah sangka. Kata kakak, sayur rumput laut sangat bagus untuk dimakan. Terutama untuk orang-orang yang memiliki gangguan sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi. Juga untuk mengobati penyakit sariawan yang diakibatkan kekurangan vitamin C. Sedap! Yeay! Go! Teman, kalau kalian bosan dengan permainan yang itu-itu saja, coba perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Siapa tahu bisa digunakan untuk bermain. Seperti aku dan teman-temanku ini. Kami bermain bola tangan dengan memanfaatkan kelapa kering kecil yang dibulatkan. Mainnya mudah saja. Kita harus saling mengoper bola ke teman untuk mencetak angka. Tetapi saat mengoper bola, tidak boleh lebih dari 3 langkah. Nah, setiap peserta
harus memasukkan bola ke dalam gawang yang kami beri kaleng bekas. Jadi nanti saat bola masuk gawang, bunyinya prang, akan meriah. Hahaha. Hore! Gol! Siapa saja boleh ikut bermain, asal tidak boleh curang dan tetap menjaga kejujuran ya. Ayo, kita main lagi. Ayo, ayo. Saat air sedang surut begini, itu saatnya kita mencari remis. Pelan-pelan mencarinya. Si kecil mungil ini paling senang bersembunyi di balik pasir dan batu. Meski kecil, remis memiliki cangkang yang kuat, tapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Kalau sudah terkumpul, nanti kakak akan membantu membuatkan remis yang lezat untuk kita. Masih kecil. Akan berak nanti atas jenisnya kaki. Kalian 2 jam bakal lay. Ada Queen. Mari bantuin olah podcasting. Gak cuma remis, kakak akan membuatkan menu tambahan yang istimewa. Kami menyebutnya sate goreng ubi. Bahannya ubi tanah atau singkong parut dan jagung giling halus yang dibuat dengan menggunakan penggiling batu tradisional. Untuk bumbunya, tinggal haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan serai. Lalu haluskan semuanya. Bisa yuk, ya. Setelah itu, campur semua dan aduk sampai merata. Terakhir, lilit dengan batang serai yang sudah digeprek seperti ini. Siap dipanggang deh. Untuk rebusan remisnya, tidak butuh bumbu yang banyak. Cukup irisan bawang merah, bawang putih, serai, garam, dan perasan jeruk nipis saja. Rebus, dan kalau cangkangnya sudah terbuka seperti ini, tandanya sudah matang. Sedap! Gurihnya sate ubi dan segarnya remis membuat makan kami menjadi sangat lahap. Wah, nanti lasta. Gurihnya sate ubi ditambah segarnya kuah remis, pas sekali rasanya ketika dimakan. Remis bukan hanya enak untuk dimakan, tapi banyak mengandung gizi yang bermanfaat untuk kita. Dari buku yang pernah aku baca, remis mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Remis juga menambah sel darah merah, jadi kita nggak gampang lesu karena kurang darah. Dan yang terakhir, remis banyak digunakan untuk mengobati sakit kuning atau hepatitis. Aduh, Ato, pelan-pelan makan remisnya. Masa sampai kena mata Lilio tuh?